Di zaman yang serba modern ini, pasti kalian pernah menikmati kelezatan brownies. Iya, brownies emang bisa bikin mood lebih baik karena coklat di dalamnya. Ada yang berbeda nih, brownies dari Kabupaten Lumajang ternyata dibuat dengan tepung talas loh. Rasanya pasti bikin kalian nagih. Berkat kelezatannya fams, penggemar brownies gak pernah hilang. Bahkan terus bertambah karena camilan ini cocok dihidangkan untuk berbagai acara. Hebatnya lagi, si manis dari talas ini mengandung serat dan vitamin. Mulai dari vitamin A, C, E, B6, dan folat yang berguna untuk tubuh. Talas juga mengandung kalium, bisa meringankan stres dan tekanan pada pembuluh darah serta arteri. Fams, masyarakat Lumajang menyebut talas ini dengan istilah bote. Talas dengan nama ilmiah Colocasia esculenta ini sebenarnya banyak dibudidayakan di seluruh dunia loh. Aslinya sih talas ini berasal dari India Selatan dan Asia Tenggara. Oh ya fams, talas mbote ini juga mudah didapat di sekitar Gunung Semeru kok. Katanya sih petani di sini tidak repot mencari bibitnya karena tanaman bote dianggap sebagai hama. Talas yang terkenal dengan sebutan taro ini dipercaya jadi makanan pokok sebelum padi ditemukan oleh manusia purba. Di beberapa daerah, talas juga sudah menjadi bahan makanan pokok fams. Oh iya, umbi ini disebut sebagai tanaman yang bisa bertahan dalam berbagai kondisi alam. Makanya jumlah talas di Indonesia sangat melimpah, fams. Dalam sekali panen, fams, talas di Kabupaten Lumajang bisa sampai 20 ton tuh. Sekarang cuci bersih bote dulu ya. Fams, talas mempunyai getah yang mengandung senyawa kalsium oksalat dan berbentuk kristal menyerupai jarum. Nah, senyawa inilah yang merangsang rasa alergi atau gatal di mulut. So, pastikan getah ini musnah ya. Kalau biasanya talas-talas ini cukup direbus dengan garam sebagai perasa, kali ini kita olah jadi tepung fams. Supaya mudah berubah jadi tepung, talas harus dipotong tipis fams. Semakin tipis dan luas permukaan talas, maka bisa semakin cepat proses tepung yang dihasilkan. Karena menggunakan cara tradisional, talas yang berbentuk seperti stik ini harus dijemur di bawah sinar matahari. Kalau matahari lagi bersahabat, stik talas bisa kering dalam waktu 2 hari. Kalau lagi mendung, bisa sampai 4 hingga 5 hari, fams. Tapi fams, proses menjemurnya juga nggak boleh terlalu lama. Bisa-bisa warna talas menjadi gelap dan kurang menarik. Dipastikan talas yang dijemur kering dengan sempurna ya. Talas yang masih basah bisa memperpendek umur simpanan tepung talas. Nah, talas yang sudah dijemur ini biasanya disebut dengan gaplek. Yang namanya tepung, seluruh komponen yang terkandung di dalam bahan pangan harus dipertahankan, terkecuali air. Ini nih yang membedakan tepung pati yang menyisakan limbah padat atau ampas. Dari tepung talas inilah diolah menjadi aneka kuliner, misalnya roti, kue, dan makanan tradisional lain. Selain tepung talas, ada tepung terigu yang bisa melembutkan adonan. Brownies juga harus pakai berbagai jenis coklat tuh, mulai dari yang cair sampai bubuk seperti ini, fams. Fams, para sejarawan merekam jejak pertama brownies pada buku yang terbit pada tahun 1906. Di sana disebutkan kalau awalnya kue ini merupakan produk gagal. Kue gagal ini pertama dibuat oleh Mildred Brown Scrumpf dari Bangor, Amerika Serikat. Kabarnya Scrumpf tengah membuat kue coklat, fams, tapi ia lupa memasukkan bubuk pengembang dalam adonan. Alhasil, kue coklat buatannya gagal mengembang deh. Meski awalnya gagal, Scrumpf tidak mau menyia-nyiakan begitu saja, fams. Kue coklat tetap disajikan untuk keluarganya. Siapa sangka, brownies buatan Scrumpf terasa nikmat. Sampai saat ini lebih dari 100.000 resep kue brownies bisa ditelusuri di internet tuh. Bahkan ada ratusan topping yang cocok dibuat juga. Jangan terlalu lama mengocok adonan brownies untuk mendapatkan tekstur basah, padat, dan kenyal. Kalau terlalu lama dikocok, bisa-bisa tekstur brownies menjadi keras dan terbentuk lapisan kering tipis pada permukaannya. Fams, brownies harus dikukus dengan loyang dari stainless steel agar panasnya rata. Sebaiknya gunakan cetakan pinggan dari gelas atau loyang anti lengket karena tekstur kue yang basah bisa membuat volumenya berkurang. Sebelum dikukus, pastikan kukusan dalam keadaan panas dan air yang cukup ya. Gak mau kan kalau brownies gosong karena kekurangan air? Hihihi. Jangan lupa tutup wajan dilapisi dengan kain supaya uap air gak merusak tampilan brownies, fams. Sebaiknya brownies dibiarkan di dalam loyang hingga suhunya dingin. Baru deh dilepaskan dari loyang dan siap di plating.
Topping yang digunakan kebanyakan mengandung gula, fams. Tuh, cantik ya. Tekstur brownies talas ini memang agak bantat ya, soalnya tepung talas tidak sehalus tepung terigu, fams. Soal rasa, dijamin ajib banget.